Sahabat Salam, haleluya. Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya ketika kita punya hati yang rindu, amin ya saudaraku. Bapa kita itu tidak terbatas, yang membuat Bapa terbatas adalah kita sendiri. Kamis malam, saudaraku, Kamis malam, anak saya Malki sudah tidur. Sebenarnya saya bisa langsung tidur, saudaraku. Sudah subuh, saya lupa jam berapa, mungkin di atas jam 12. Saya mungkin bisa langsung tidur, cuma Roh Kudus gerakan saya untuk berdoa. Biasanya kalau saya dibangunkan Tuhan atau saya disuruh Tuhan berdoa, biasanya ada sesuatu yang akan terjadi di hari itu. Dan Tuhan memang sering sekali membuat saya berjaga-jaga. Saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan buat saya seperti Yeskiel? Kenapa harus saya? Kenapa harus saya yang berdoa buat banyak orang? Kenapa bukan orang lain? Soalnya Tuhan bilang begini, ketika debu, ketika tanah liat, bisakah dia memberontak kepada penjunanya? Tuhan kenapa Tuhan buat saya seperti gelas? Kenapa Tuhan jadikan saya seperti guci? Kenapa Tuhan jadikan saya seperti mangkuk misalnya? Gak bisa saudaraku. Jadi Tuhan bilang sama saya, apapun kehendakku, apapun rancanganku yang ada padaku mengenai kamu adalah damai sejahtera. Saudaraku, akhirnya saya memilih untuk duduk yang di bawah kaki Tuhan. Saudaraku, pertama kali menyembah Tuhan. Nyanyi pujian, satu pujian menyembah Tuhan, seperti gak ada yang terjadi. Saudaraku, saya mau kasih tahu ya, ketika kita menyembah Tuhan, di alam roh ini ada alam yang kita tidak lihat, tapi tanpa saudara sadari itu kadang menguasai saudara dan saya sendiri. Itu yang membuat kita gak bisa ketemu Tuhan secara pribadi. Itu yang membuat kita gak bisa dengar suara Tuhan. Tuhan tuh maunya apa sih sama kita? Itu yang membuat kita sering kalah dalam kehidupan ini. Soalnya ketika saya mulai berdoa, saya bilang gini, wah ini udah gak benar gitu kan. Akhirnya saya ambil posisi, saya bilang, demi nama Bapa Yahweh dengar kau Satan, beranjak dari hidupku sekarang. Oh saudaraku, saya berperang, demi nama Yahweh saya perintahkan roh malas, roh ngantuk, segala kuasa kegelapan saya perintahkan beranjak. Saudaraku, saya berperang. Setelah saya berperang, saya baru bisa mencamah, saya baru bisa merasakan hadirat Tuhan. Saudaraku, kenapa saya share hal ini? Karena kadang kita, saudaraku, kita berdoa, tapi kita gak mendapatkan sesuatu. Sepertinya doa kita mentok di langit-langit. Sepertinya kita berdoa, kita gak tahu Tuhan tuh sebenarnya mau apa sama kita. Ketika kita sudah mulai masuk ke hadirat Tuhan, saya pernah saksikan ketika kita sudah di hadirat Tuhan, bahkan kita berdiri aja gak sanggup, saudaraku. Yang ada kepala kita di lantai. Yang ada jidat kita udah di dasar, udah di tempat tidur, udah di bawah. Karena hadirat Tuhan yang begitu kuat yang menguasai. Dan ketika hadirat Tuhan sudah menguasai, maka kesembuhan bisa terjadi. Maka pemulihan itu bisa terjadi. Saya pernah ketika Tuhan izinkan saya gak bisa ngomong sama Tuhan. Ketika saya sakit bulan Juni, itu benar-benar pengalaman yang membuat saya, sedikit saya ngomong, saya batuk-batuk. Kalau udah batuk, saya tersiksanya bukan main. Seperti Tuhan bilang, udah Ivo diam aja. Aku lagi gak mau dengar kamu ngomong. Kalau lagi kayak gitu gak enak saudaraku. Selama saudara masih bisa ngomong sama Tuhan. Selama saudara masih bisa berjalan. Selama saudara masih bisa beraktivitas. Beri yang terbaik buat Tuhan. Amin saudaraku. Beri yang terbaik buat Bapamu. Saudaraku, COVID ini, pandemi ini mengajar saya begini. Sedikit pun kita gak ada yang punya kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Bahkan sakit penyakit, bahkan COVID. Saudara mau... Saya udah bilang, saya udah pernah cerita, teman saya yang prokesnya ketat banget. Selalu pakai masker, jaga jarak, ketat sekali. Tetap kena COVID, bahkan dia bisa hampir sebulan kalau nggak salah nggak masuk. Dr. Alfred sudah 2 kali. Itu makanya saya bilang udah S2, udah pasca sarjana. Dokter, teman saya juga yang sangat sehat. Belum lama saudaraku, baru minggu lalu, meninggal saudaraku. Saya nggak tahu, katanya bukan COVID, tapi tiba-tiba hilang. Habis main sepeda, habis olahraga sepeda sama teman-temannya. Tiba-tiba lemes, hilang. Jadi Tuhan ajar saya, gak ada yang kita
banggakan dalam hidup ini. Gak ada kekuatan kita Tuhan dalam hidup ini saudaraku. Kalau bukan Tuhan Yahweh yang menjaga. Kalau bukan Tuhan Yahweh yang melindungi. Dan COVID ini mengajar saya mengenai kembali ke rumah. Ya, orang kerja udah bilang WFH, working from home. Atau work from home. Kerja dari rumah. Sekolah SPH, sekolah dari rumah. Schooling from home. Jadi semua balik ke rumah. Orang tua yang tadinya nggak tahu anaknya gimana di sekolah, akhirnya harus menghadapi anaknya di rumah. Mengajari anaknya yang tadinya nggak tahu anaknya gimana, akhirnya jadi kesabarannya, ketelitiannya, perjuangannya, negosiasinya dibentuk Tuhan. Karena harus berusaha untuk mengajar anaknya di rumah, yang tadinya tugas guru. Kembali ke rumah, COVID mengajarkan saya kembali ke rumah. Soalnya seperti sampai saya bilang sama Tuhan, sepertinya Tuhan sengaja. Kenapa saya bilang sengaja? Dikembalikan ke rumah semuanya. Orang yang tadinya pergi, menahan diri untuk tetap di rumah. Supaya banyak waktu untuk di rumah. Supaya bonding saudaraku. Antara anak dengan orang tua dengan anak, saudara, kakak beradik. Lebih bonding, lebih sehati, lebih senilai, lebih sepaham. Jadi sengaja seperti Tuhan sengaja, yang tadinya mungkin banyak arisan, ya nggak usah jauh-jauh. Suami saya Robert misalnya, kami ada arisan, ada beberapa arisan. Yang tadinya pergi, keluar, gak banyak di rumah sama anak-anak, akhirnya harus kembali ke rumah. Berinteraksi dengan orang rumah. Kalau saudara sadari sebenarnya Tuhan luaskan terjadi supaya saudara kembali ke rumah. Kenapa kembali ke rumah? Supaya saudara menjadi berkat di Yerusalem. Banyak orang menjadi berkat di luar sana tapi nggak jadi berkat di Yerusalem. Saudaraku, Yesua sangat concern masalah keluarga. Kalau saudara perhatikan, dia sangat mengasihi bundanya, mengasihi saudara-saudaranya. Mengasihi orang-orang terdekatnya. Yerusalem sangat diperhatikan oleh Yesua. Sebulan yang lalu kita belajar mengenai orang tua. Bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya menjadi takut akan Tuhan. Supaya tidak seperti Imam Eli, supaya tidak seperti Nabi Daud. Tapi bisa berhasil seperti Elkana, seperti Hana. Ada masa-masa kegagalan. Minggu yang lalu kalau saudara ingat, Bapak Mulyadi bawain firman Tuhan, mungkin ada yang ingat? Bapak Mulyadi bawain khotbah tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Kalau saudara ingat bisa di-unmute, terus bisa angkat tangan dan bicara. Minggu lalu Pak Mulyadi tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Bang David? Ada di sini yang masih ingat? Atau Pak Karel? Minggu lalunya lagi? Soalnya kalau ada rema di hati. Tentang tabut. Tentang tabut Tuhan ya Pak Karel ya? Iya. Amin. Message-nya apa di situ? Ada tentang merendahkan hati. Ada tentang penyembahan. Ada tentang memakai caranya Tuhan, bukan caranya kita. Itu khotbah minggu lalu yang kita dengar. Minggu lalunya lagi Pak Karel. Tentang mendengarkan suara Tuhan. Saudaraku, semua hal-hal itu diajarkan Tuhan. Di tempat ini maupun kepada saudara secara pribadi. Itu untuk ngapain sih? Untuk apa sih sebenarnya Tuhan ngajarin kita tentang banyak firman? Apakah dia Tuhan yang kekurangan orang untuk menyembah dia? Enggak, saudaraku. Dia Bapa yang maha segalanya. Kalau saat ini dia pilih kita, dia pilih saudara, dia pilih saya. Semua karena belas kasihannya. Semua hanya karena pengampunannya. Semua hanya karena kasih karunia. Ketika ada seorang perempuan yang ketahuan berzina, orang Farisi, bangsa Israel membawa kepada Yesua. Kalau menurut hukum Taurat harus dirajam sampai mati. Yang Yesus lakukan ngapain saudaraku? Dia tulis-tulis di tanah. Betul ya saudaraku ya? Dia tulis-tulis di tanah. Kemudian Yesus bilang ini, siapa di antara kalian yang gak berdosa silakan rajam. Silakan lempar batu. Akhirnya satu-satu mulai meninggalkan. Yesus bilang apa? Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tegas Yesus bilang.
Ketika saudara sudah mendapatkan pengampunan, apa yang kita alami hari ini mungkin adalah hasil dari perbuatan kita yang di masa yang lalu. Mungkin. Atau memang mungkin Tuhan sudah luaskan seperti Ayub supaya saudara belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Mungkin. Atau mungkin Tuhan izinkan untuk merendahkan hati kita. Banyak hal saudaraku. Ketika hamba Tuhan Mulyadi membawakan firman Tuhan minggu lalu, saya langsung introspeksi diri. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Saya langsung introspeksi diri di hadapan Tuhan. Iya Tuhan, saya pernah melakukan ini. Saya pernah berbuat ini. Saya pernah begini, saya begini, saya begini. Saya mohon ampun sama Tuhan. Ada introspeksi, ada pertobatan. Saudara tidak akan pernah mengalami lawatan Tuhan kalau saudara nggak bertobat. Nggak akan pernah. Kalau kita merasa diri kita benar di hadapan Tuhan, kita udah merasa benar. Nggak akan pernah saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yesus bilang, barang siapa yang haus, baiklah datang kepadaku. Dan dia akan menerima aliran-aliran air hidup. Aliran air hidup itu bicara tentang Roh Kudus. Ya, saya akan bacakan cepat Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38. Kita mau baca dulu sebentar deh. Yohanes 7 ayat 38. Yohanes pasal 7 ayat 38. Dari ayat 37 ya, saya baca. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesua belum dimuliakan. Gimana caranya memuliakan Yesua? Kita tadi bilang aliran air hidup, itu bicara Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu bisa datang kalau saudara nggak pernah punya hubungan intim dengan Tuhan? Bagaimana Roh Bapa Yahweh itu mau memimpin kita kalau kita sibuk dengan hal-hal di luar Tuhan? Saudara sibuk dengan pikiran saudara, saudara sibuk dengan rencana saudara, saudara sibuk dengan main game, anak-anak sekarang. Saudaraku, main game gak dilarang Tuhan, boleh saudaraku. Tapi coba jujur di hadapan Tuhan, kau main game berapa jam? Kau baca kitab suci berapa jam? Kau belajar berapa jam? Coba jujur di hadapan Tuhan. Mungkin kita main game bisa 3 jam. Mungkin baca kitab sucinya cuma 5 menit. Iya, kalau ada 5 menit setiap hari. Saudaraku, ketika saya sedang di kantor, saya sibuk balasin WA, bos A, bos B, bos C. Teman A, teman B, saya lagi balasin saudaraku. Tiba-tiba saudaraku kalau saya lagi rempong, saya lagi sibuk banget. Tiba-tiba kadang Roh Kudus ingetin saya untuk datang sama dia. Akhirnya kadang-kadang saya tinggalin dulu, saya baca kitab suci. Kadang-kadang Tuhan kasih tahu bicara apa, saya cari kitabnya, saya cari ayatnya. Saya tulis di catatan di HP saya. Kadang sampai saya menangis di hadapan Tuhan. Kadang sampai saya terharu di hadapan Tuhan. Siapa saya ini yang Tuhan mau berbicara sama saya? Saudaraku, ini Yesua yang bicara ya, aliran air hidup. Ketika memuliakan Yesua. Memuliakan Yesua adalah melakukan perintahnya. Bapak Gembala udah sering sekali mengajar kita, apa sih yang harus dilakukan, apa sih teladan Yesua. Yesua itu menyenangkan hati Bapa, gak ada yang lain saudaraku. Dia memberitakan Injil dari satu kota ke kota lain. Saudara ada gak memberitakan Injil? Atau media sosial saudara hanya untuk curhat? Atau media sosial saudara hanya untuk having fun? Boleh saudaraku, boleh. Tapi adakah kita melayani Tuhan melalui media sosial? Adakah kita menjadi berkat terang? Atau adakah kita menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kita di Yerusalem yang paling kecil? Atau kita menjadi batu sandungan buat mereka? Saya mau ingatkan saudaraku, orang-orang muda, jangan pernah berpikir tentang kemudaanmu. Jangan pernah anggap remeh. Jangan pernah anggap rendah dirimu karena engkau muda. Sudah sering kita dengar, ya, yang muda itu bukan berarti yang belum merit aja, saudaraku. Enggak, saya ini masih termasuk muda.
Saudara-saudara yang baru punya anak 1, punya anak 2 masih muda. Tuhan bilang jadilah teladan. Jadi teladan. Teladan itu contoh saudaraku. Enggak cuma orang tua yang Tuhan bilang. Orang tua pun Tuhan bilang apa? Didiklah anak-anakmu dalam takut akan Tuhan. Kalau orang muda jadi teladan. Jangan bilang, kan ada si A, ada si B, biarin aja tugas mereka. Saudara ketika menjadi teladan, Bapak Yahweh gak akan pernah tinggalin saudara. Sekalipun harus menemui banyak kesulitan. Tapi saudara akan keluar sebagai pemenang. Daud dalam masa mudanya dia ambil kecapi, dia memuji Tuhan. Dia seorang gembala, dia memuji Tuhan, dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Yahweh adalah gembalaku. Itu Mazmur Daud, saudaraku. Dari muda Daud sudah mencintai bapaknya. Coba ketika saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kapan saudara datang sama Tuhan? Ada nggak saudara punya hubungan intim dengan bapamu? Ada nggak doa siang, berdoa nangis sama Tuhan? Curhat sama Tuhan, berdoa buat si B, berdoa buat si A, berdoa buat si C. Ada nggak nangis buat orang lain? Ada nggak hidupmu berarti buat orang lain? Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Berarti itu saudaraku hidup saudara. Saudara kalau Tuhan bilang selesai besok, apa yang saudara bawa sama Tuhan? Saya udah cerita, baru seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu teman saya meninggal, teman kantor saudaraku. Masih muda, gak ada penyakit bawaan. Ya dugaannya jantung, tapi dia sehat, rajin olahraga, orangnya gak gemuk. Dibilang apa kalau misalnya, mungkin orang gemuk mungkin misalnya, atau ada darah tinggi, sehat saudaraku orangnya. Jadi kalau ketika kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, pergunakan baik-baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Pergunakan waktumu dengan sebaik-baiknya ya. Tadi Yesua bilang, Roh itu datang ketika Yesua dimuliakan. Gimana cara memuliakan Yesua? Melakukan perintah-perintah Yesua. Apa yang Yesua ajarkan adalah dari Bapa. Udah sering kita dengar ya saudaraku ya. Apa yang kusampaikan itu yang Bapakku sampaikan. Bicara tentang aliran hidup, kita buka di Yehezkiel pasal 47 ayat 12. Yehezkiel pasal 47 ayat 12. Sudah dapat semua? Ada literal, LAI. Pamaknya literal apa LAI? LAI, oke. Yang literal ada? Literal, abang tolong baca ya. LAI Mamaknya bisa baca ayat 12. 47 ayat 12. Yehezkiel 47 ayat 12. Amin. Yang literal. Dan pada aliran sungai itu di tepi sebelah sini dan sananya akan tumbuh semua pohon makanan, daun-daunnya tidak akan layu dan buah-buahnya tidak akan gagal. Pohon itu akan menghasilkan buahnya pada musimnya karena airnya keluar dari tempat kudus dan buahnya akan menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Amin, saudaraku. Perhatikan ayatnya. Dan pada aliran sungai itu di tepi sebelah sini dan sananya. Jadi karena ada apa saudaraku? Air. Ada aliran air, ada sungai. Apa yang disampaikan Yesua adalah bicara tentang Torah. Jadi ketika ada aliran sungai, maka di sana dikatakan akan tumbuh semua pohon makanan. Daun-daunnya tidak akan layu, buah-buahnya tidak akan gagal. Pohon itu menghasilkan buah pada musimnya. Airnya itu mengalir dari tempat kudus. Kalau saudaraku baca ayat-ayat sebelumnya itu tentang
Itu terjadi di bait suci. Kalau nggak salah Mas Mulyadi pernah bawain firman Tuhan ini. Saya lupa ya, waktu itu masih ibadah di gereja di Roti Hidup. Awalnya airnya semata kaki, kemudian naik terus. Sampai akhirnya menjadi sungai. Ketika menjadi sungai, kemudian tumbuh pohon-pohonan di tepi sini, di tepi sebelah sana. Dan pohon-pohonnya itu dikatakan apa? Daunnya enggak layu, buahnya juga selalu berbuah pada musimnya. Saudaraku, ini bicara tentang berkat Tuhan. Saya bacakan ayat 9 ya. Ayat 9, masih Yeskiel 47 ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Menjadi berkat, saudaraku. Saudara, ketika hidup saudara ada aliran-aliran air hidup, ada Roh Kudus, ada firman Tuhan, saudara akan sanggup menjadi berkat buat orang lain. Bukan menjadi batu sandungan buat orang lain. Coba kita buka di ini ya, tentang Yeskiel, saudaraku ya. Jadi itu aliran sungai itu terjadi di bait suci, artinya orang-orang yang dekat sama Tuhan. Di mana ada Bapak Yahweh di situ, Bapak Yahweh bertata. Kita buka di Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1. Kita ayat ini udah sering sekali saudara dengar, tapi saya nggak tahu apakah saudara merema di dalam batin saudara. Saya akan bacakan saudaraku ya, Mazmur pasal 1. Ayat 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Bapa Yahweh, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, di sini dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang mengikuti kemauannya Tuhan. Orang fasik itu orang-orang yang gak takut sama Tuhan. Saudaraku, kalau lihat sesuatu yang gak baik, jangan diikuti. Orang lain mempunyai tren, orang lain punya habit, orang lain punya kebiasaan, orang lain punya kata-kata, orang lain punya pola pikir. Ketika saudara ketemu di luar firman Tuhan, jangan diikuti. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang lain ngejek-ngejek, saudara nggak ikutin. Orang lain ngebully, orang lain ngejelekin, saudara nggak ikutin. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang berbahagia, Tuhan bilang. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Bapa Yahweh. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketika Tuhan buat saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya baca kitab suci, saudaraku. Ketika Tuhan bukakan firman-Nya, saya bisa sampai menangis. Sampai saya bilang sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya nggak tahu berapa banyak waktu saudara untuk Tuhan. Tapi seringkali kita menuntut Tuhan, Tuhan kau jahat, kau nggak dengar doa saya, kau tidak memberikan jawaban doa saya. Sekarang balik ke diri kita, saudaraku. Adakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Adakah kita sudah jadi berkat buat orang lain? Adakah kita mendengar suara Tuhan baik-baik? Adakah Taurat Bapa itu kita menjadi kesukaan kita seperti firman Tuhan? Adakah kita merenungkannya siang dan malam? Saudaraku, ini firman Tuhan basic sekali. Dasar sekali. Ketika firman Bapa Yahweh menjadi kesukaan kita, saudaraku, firman ini menjadi penghiburan buat kita. Saudara akan kuat. Saudara akan sehat. Kenapa saya bilang sehat? Ketika saya sudah mulai merasakan sakit, saya mulai bermazmur. Ketika saya nggak bisa berdoa, saya ambil kitab suci, saya bermazmur, saya ambil HP. Saya buka aplikasi Alkitab, saya bermazmur sama Tuhan. Sendengkanlah telingamu ya Bapa Yahweh. Saya mazmurkan firman Tuhan.
Ketika saya nggak bisa ngomong sesuatu sama Tuhan, saya udah nggak bisa bilang, Tuhan saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya udah nggak tahu bagaimana saya harus berpikir. Ketika saya bilang sama Tuhan, Tuhan jalan kami sudah buntu. Ketika di belakang ada tentara Firaun, ketika di depan ada lautan yang nggak bisa diseberangi. Saya bermazmur sama Tuhan. Saya bilang, saya mazmurkan firman Tuhan. Saudaraku, tanpa saudara-saudari, saudara akan sembuh demi nama Bapa Yahweh. Masalahnya hati kita nggak tertuju sama Tuhan. Masalahnya kita sering jauh dari Tuhan. Itu yang bikin kita sering merasa sakit, saudaraku. Saya nggak menghakimi saudara. Tapi Roh Kudus ajar saya, benar-benar ajar saya. Ketika saya harus mengalami sakit 2 minggu, Tuhan bikin saya diam. Saudara tahu nggak? Ketika kita nggak bisa ngomong sama Tuhan tuh nggak enak, saudaraku. Nggak bisa memuji Tuhan. Ketika doa sama-sama, ketika ada hamba Tuhan Obi Mesak datang untuk berdoa, saya nggak bisa berdoa, saudaraku. Nggak bisa. Orang saya ngomong dikit aja saya udah batuk-batuk. Tersiksanya bukan main. Saudaraku, kalau udah Tuhan marah sama kita nggak enak, saudaraku. Mati kita. Tapi masalahnya Bapak Yahweh itu Maha Penyayang. Dia berikan kesempatan hidup sama saudara. Mungkin saudara yang dulu pernah hampir mati. Saudara diberikan kesempatan hidup kedua. Mari pergunakan waktumu dengan baik. Jangan sia-siakan waktumu. Ketika kau sakit pun Tuhan bilang kau punya kuasa. Kenapa tadi saya awali dengan kesaksian saya? Ketika saya berdoa saya merasakan gak ada sesuatu yang terjadi. Saya mulai berperang demi nama Bapa Yahweh. Dengar kau Satan. Kau buatku gak bisa berdoa. Perintahkan tercampak kau neraka demi nama Bapa Yahweh. Saudaraku, roh itu yang berperang. Roh itu yang membuat kita bisa ketemu Tuhan secara pribadi. Ketika saudara pakai akal pikiran saudara gak akan mampu. Saudaraku gak bisa. Masalahnya kita sering mengikuti kedagingan kita. Ngantuk Tuhan, akhirnya tidur, gak bisa berdoa. Malas Tuhan, lagi gak enak, lagi bad mood. Akhirnya gak bisa berdoa, gak bisa baca kitab. Lagi sibuk Tuhan, gak bisa baca kitab. Sampai saya tanya Tuhan, saya mau ngomong apa? Bapak mau ngomong apa sama jemaatmu? Tuhan bilang, apa yang kutaruh di hatimu? Aliran air hidup Tuhan, sampaikan. Aku mau menaruh rohku dalam batin mereka. Saudara pernah baca firman Tuhan? Aku akan menjadi bapa mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan menjadi bapa mereka. Dahsyat gak Tuhan kita? Baik gak Bapa Yahweh itu saudaraku? Kita yang penuh dengan dosa dan kesalahan, dia bilang dia mau jadi bapa kita. Tapi seringkali nih saudara mau dikasih emas, saudara buang emas itu. Saudara lebih memilih daging saudara. Saudara lebih memilih saudara, I'm fine, I'm okay. Saya nggak perlu nangis-nangis sama Tuhan, saya nggak perlu punya hubungan intim dengan Tuhan. Saudaraku, jangan salahkan Tuhan ketika Tuhan luaskan segala hal terjadi dalam hidupmu. Segala hal yang Tuhan luaskan terjadi, dia punya maksud. Anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Itu firman Tuhan. Jadi kalau orang tuamu memarahimu, kalau orang tuamu galak, mungkin saudara belum terima sekarang faedahnya. Saya mau bilang, Bapak Gembala ini galak saudaraku waktu kami masih kecil. Saudara tahu, ketika saya dan kakak saya berantem, itu bisa kepala kita diaduin gini. Bung. Sakit saudaraku. Sampai sekarang kita masih ingat. Galak Bapak Gembala, kalau saudara lihat sekarang Bapak Gembala tuh baik, lemah lembut, wah luar biasa saudaraku. Tapi dulu waktu kecil kami dihajar. Dan kami rasakan sekarang manfaatnya, kami bisa bersaudara, bisa akur. Bukan tanpa masalah, bukan yang gak pernah berantem saudaraku, pernah. Kami dikasih, misalnya kami tidur, jarak misalnya antara saya dengan kakak saya, lebih banyak saya dengan kakak saya Yuli ya, karena kami umurnya cuma beda setahun. Saya merasa kakak saya lebih besar, akhirnya papa saya ambil penggaris diukur. Ini bagianmu 30 cm misalnya, ini bagianmu 30 cm. Atau kami merasa misalnya orang tua kita bagi kue nggak adil.
Papa ambil penggaris, ukur ya, adil ya. Terus kalau kami udah mulai nakal, Papa suka ambil tali pinggang kami dilibas. Itu nggak bohong, saudaraku. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, kalian mama papa tuh cuma mulut doang. Saya kalau udah marah, benar mulut saya bisa marah sama mereka. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan hati yang baik sama mereka. Ketika saya marah, mereka udah paham, saudaraku. Dan memang saya selalu berdoa setiap hari buat mereka. Papanya selalu tumpang tangan setiap pagi sebelum berangkat, kami doa sama-sama. Supaya diberikan hati yang dari Bapa Yahweh. Bukannya nggak ada kenakalan anak-anak, ada saudaraku. Tapi ketika ditegur mereka mau mengikuti firman Tuhan. Amin saudaraku. Banyak hubungan, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tadi Tuhan bilang apa? Yang kesukaannya ialah Taurat, Bapa Yahweh yang merenungkannya siang dan malam. Saya bacakan lagi saudaraku ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Bapa Yahweh, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang dan malam. Artinya setiap waktu saudara ingat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ada masa-masa kekeringan. Tapi Tuhan bilang apa? Daunnya enggak layu. Buahnya tidak gagal. Dia tetap berbuah pada musimnya. Bukannya tanpa masalah. Di sini dikatakan ketika panas terik, ketika ada musim kekeringan. Itu artinya tetap ada masalah, saudaraku. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaan. Ada penyertaan yang Bapak Yahweh berikan. Dia enggak tinggalin kita, saudaraku. Ketika Bapak sudah tinggalin kita, rasanya benar-benar seperti orang mau mati, saudaraku. Tapi ketika Bapak Yahweh menyertai kita, ada perkara yang dahsyat yang menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Ada pertolongan Tuhan. Mungkin hari ini saudara nggak lihat. Amin, saudaraku. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau di Yeskiel kita baca tadi, dan pada aliran sungai itu di tepi sebelah sini dan sananya akan tumbuh semua pohon makanan, daun-daunnya tidak akan layu. Ini nyambung saudaraku. Padahal Daud itu menulis ini sekitar 1007 sebelum Masehi. Tadi saya sempat googling ya saudaraku ya. 1007 sebelum Masehi. Jadi selisihnya sama Yeskiel itu sekitar 400 tahunan. Selisihnya lagi sama Yesua jauh lagi saudaraku. Tapi firman Tuhan memang relate. Berhubungan, nyambung saudaraku. Ya. Pohon itu akan menghasilkan buahnya pada musimnya karena airnya keluar dari tempat kudus dan buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ini bicara pohon. Saudara akan menjadi berkat buat banyak orang ketika saudara ditanam di tepi aliran air. Gimana caranya ditanam di tepi aliran air? Saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara membangun hubungan saudara dengan Tuhan siang dan malam. Pikiran hati saudara semua tertuju sama Tuhan. Itu caranya. Mendengarkan suara Tuhan seperti firman Tuhan minggu lalu. Banyak tanya Tuhan, pakai caranya Tuhan. Banyak merendahkan diri. Banyak introspeksi diri. Itu cara-cara yang Tuhan kasih tahu sama kita. Supaya kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Amin saudaraku. Ketika hidup saudara menjadi berkat, saudara akan jadi obat buat orang lain. Saudara akan jadi sumber makanan buat orang lain. Saudara nggak akan jadi batu sandungan, bukan karena saudara orang lain jadi nangis. Karena saudara orang lain meratap sama Tuhan, nggak gitu saudaraku. Hidup saudara harus jadi berkat buat orang lain, buat suamimu, buat istrimu, buat anak-anakmu, buat orang tuamu. Justru karena saudara mereka bisa tersenyum. Karena saudara mereka bisa tersenyum. Karena saudara mereka bisa bersyukur kepada Bapa Yahweh. Karena saudara mereka bisa memuji Bapa Yahweh. Amin saudaraku. Mari ambil tanggung jawab. Mari posisikan dirimu menjadi berkat buat banyak orang. Jangan jadi batu sandungan.
Ya, jadilah obat buat orang lain. Jadilah sumber makanan buat orang lain. Amin, saudaraku. Ketika aliran air hidup itu mengalir dalam hati kita, semua yang Yesua katakan kita lakukan, maka Roh Bapa Yahweh itu menguasai kita. Ada Roh Bapa Yahweh. Ketika Roh Bapa Yahweh menguasai Yesua, saudaraku, luar biasa ya. Saudaraku, kami sedang lagi bergumul. Kami sedang bergumul. Saudaraku tahu ya, kalau pekerja itu udah ketahuan dapatnya berapa. Kami sedang bergumul supaya Tuhan menolong buka jalan kami dengan cara yang tak terduga. Sekalipun hari ini kami gak ada dasar untuk berharap. Kami lagi sehati berpuasa. Hampir setiap hari. Sekalipun saya bilang, kenapa kami mulai lagi untuk melakukan sesuatu yang supranatural. Pernah Roh Kudus bilang gini sama saya, kamu tahan dengan kondisimu seperti sekarang, betah kamu. Kenapa Tuhan? Iya, kamu betah dengan kondisimu sekarang. Saudara, aku tahu, Roh Kudus ajar saya begini, ketika kau menginginkan sesuatu perkara yang spektakuler atau mujizat terjadi dalam hidupmu dan orang-orang yang kau kasihi, ambil komitmen untuk menyenangkan hati Tuhan. Caranya gimana? Bersaksi. Apalagi Tuhan, berpuasa, berdoa. Sekalipun saya bilang sama Tuhan, sekalipun kami gak ada dasar untuk berharap. Sesuatu yang buat kami itu mustahil. Gak mungkin Tuhan, gimana caranya? Dari mana caranya? Gak mungkin. Tapi Tuhan bilang, bagianmu adalah melakukan perintahku. Amin, saudaraku. Bagian kita melakukan perintah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun gak ada dasar berharap. Abraham punya keturunan, emang dia ada dasarnya, saudaraku, udah tua loh. Hampir 100 tahun. Emang ada dasarnya. Hana punya keturunan, gak ada. Hana cuma datang ke bait suci. So, masih ingat ya, Hana berlutut di hadapan Tuhan. Dia menyembah Tuhan, dia nangis sama Tuhan, mulutnya komat kamit. Nangis aja, hatinya sesek, hatinya sedih. Karena Penina menyakiti hatinya, istri kedua. Sampai Imam Eli bilang, mabukkah engkau wanita? Itu yang dilakukan anak-anak Tuhan seharusnya. Amin, saudaraku. Jangan curhat di media sosial, karena gak ada gunanya. Ya saudaraku ya, orang lain gak bisa tolong kita. Yang bisa tolong kita adalah Bapa Yahweh. Amin, saudaraku. Pergunakan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika saudara banyak menangis di kaki Tuhan, maka Dia yang berbelas kasihan atas hidup kita. Dia Bapa yang gak pernah berdusta, saudaraku. Gak pernah berdusta. Sekalipun gak ada dasar untuk berharap. Saudaraku, ketika, saya sharing sedikit ya. Ketika hamba Tuhan Robert gak bekerja. Saudaraku, ketika mau bilang, saya udah pernah saksikan juga. Ketika mau bilang Tuhan, sekalipun hambamu Robert gak bekerja. Itu gak bisa, saudaraku. Gak bisa dari hati saya yang paling dalam tuh gak bisa. Gak bisa kalau bukan Roh Kudus yang berdoa buat saya. Kalau bukan Tuhan yang ajarin. Tapi ketika di puncak Tomang, flyover Tomang, saudaraku. Ketika saya habis mendeklarasikan, saya habis berperang. Kemudian firman Tuhan itu datang. Perkataan Daniel, perkataan Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan tidak menolong kami akan tetap menyembah Bapa Yahweh. Saudara, ketika saudara declare satu statement itu, saudaraku, hari yang sama Tuhan mau tunjukin sama saya, nih, aku gak pernah berdusta. Suami saya dapat kabar, saudaraku, suruh tes kesehatan. Padahal sebelum dia gak kerja, saudaraku, kami berpikir gini, masa sih gak bisa dapat kerja? Lulusan universitas yang terkenal, bukan abal-abal. Iya, masa sih gak dapat kerja Tuhan? Sampai saya bilang gitu sama Tuhan, seperti saudaraku tanpa saya sadari itu sombong di hadapan Tuhan. Gak suka Tuhan, saudaraku. Makanya kalau Tuhan bilang kalau aku mau tutup, kita mau bilang apa? Kalau Tuhan gak buka jalan, kita mau bilang apa? Dia kok yang punya semuanya. Sampai keluar di hati saya yang paling dalam keikhlasan saya.
Sampai Tuhan bilang ini, kalaupun suamimu nggak bekerja, apakah engkau tidak akan menyembah aku? Saya nangis-nangis sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Sekalipun hambamu Robert nggak bekerja, aku akan tetap menyembahmu. Dia nggak berdusta, saudaraku. Dia buktikan firman-Nya ya dan amin. Amin, saudaraku. Nggak pernah terpikir balik lagi ke Pan Brothers, saudaraku. Sampai kami kalau lagi ketawa-ketawa, di Pan Brothers itu saya udah pernah kerja sana, Mbak Robert pernah kerja sama. Jadi kalau misalnya balik ke sana, ya ampun ya enggak lah ya gitu ya. Ampun ya enggak lah ya, seperti enggak ada lagi yang lain. Sampai kita kalau ngeledekin orang, jadi banyak karyawan ex Pan Brothers itu balik lagi ke Pan Brothers, kita sampai ledekin saudaraku. Kayak enggak ada perusahaan yang lain aja balik lagi ke situ. Sampai begitu saudaraku. Tapi dibuat Tuhan, hamba Tuhan Robert balik lagi ke sana. Jadi memang Tuhan mau bilang nggak bisa, saudaraku, nggak ada yang bisa ngatur dia. Nggak ada yang bisa ngatur Tuhan kita. Dia Bapa yang maha. Dia punya rancangan yang indah buat kita. Amin, saudaraku. Mari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Mari duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mari cintai Bapamu dengan tulus hati. Saudara mungkin nggak ngerasain efeknya sekarang, tapi ketika saudara mulai dewasa, saudara mulai berumah tangga, saudara mulai mempunyai keturunan, saudara mulai mempunyai cucu. Atau nanti ketika cucu saudara sudah mulai berumah tangga, saudara akan rasakan betapa Bapa Yahweh menyertai hidup saudara. Tuhan gak akan tinggalin ketika kita setia. Sebab rancangan Bapa Yahweh mengenai kita adalah rancangan damai sejahtera. Amin, saudaraku. Ya, jadi saya rindu baca di 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Kakak Sarah bawa HP? Buka sayang, 1 Timotius 4 ayat 12. Ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Amin. Janganlah seorang pun memandang rendah kemudaanmu. Amin, saudaraku, ini bukan hanya untuk orang muda. Saudara yang sudah menikah pun yang masih muda itu sebenarnya firman Tuhan buat saudara juga. Buat para orang tua juga sebenarnya. Sebaliknya jadilah teladan bagi mereka yang percaya dalam perkataan. Bagi mereka yang percaya. Jadi nggak ada dibilang bagi orang tua, bagi anak-anak, nggak ada saudaraku. Jadi dibilang janganlah seorang pun memandang rendah kemudaanmu. Jadi definisi muda kalau dibilang apa PBB ya Bang? Muda itu umur 40 tahun. Itu masih dibilang muda. Itu dunia. Sebaliknya jadilah teladan bagi mereka yang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam roh, dalam iman, dalam kemurnian. Jadi teladan. Amos 5 ayat 14. Saya rindu baca ini saudaraku. Amos pasal 5 ayat 14. Carilah yang baik dan bukan yang jahat, agar kamu dapat hidup. Dan dengan demikian Yahweh Tuhan semesta alam beserta kamu seperti yang telah kamu katakan. Amin, saudaraku. Amos pasal 5 ayat 14. Carilah yang baik dan bukan yang jahat, agar kamu dapat hidup. Dan dengan demikian Yahweh Tuhan semesta alam beserta kamu seperti yang telah kamu katakan. Ketika Tuhan beserta dengan kita, maka ada pertolongan Tuhan. Maka ada kehidupan. Kita menjadi obat, kita menjadi berkat. Kita menjadi teladan. Kita mencari Tuhan, Bapa Yahweh kita dengan segenap hati. Mencari yang baik. Amin, saudaraku, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan.